Negara Indonesia kembali bergejolak. Di berbagai kota, mahasiswa memenuhi jalanan untuk demonstrasi. Mereka menolak lahirnya sebuah entitas raksasa baru, Danantara. Danantara adalah super holding BUMN yang dibentuk dengan satu visi besar, menciptakan perusahaan yang efisien, kuat, dan kompetitif di tingkat global. 3 tujuan utama Danantara yaitu meningkatkan efisiensi dan profitabilitas BUMN, menarik investasi asing dalam jumlah yang besar, memperkuat kontrol negara di berbagai sektor seperti infrastruktur, teknologi, ekonomi, dan energi. Namun, di balik ambisi tersebut terdapat tanda-tanda masalah mulai muncul. Penurunan secara tajam harga saham-saham BUMN di Bursa Efek Indonesia. Arus modal asing yang mulai perlahan meninggalkan Indonesia. Banyak yang mempertanyakan apakah benar Danantara lahir untuk memperkuat ekonomi nasional atau justru untuk membuka peluang baru untuk intervensi politik dan penyalahgunaan kekuasaan. Lalu, siapa yang mengendalikan Danantara? Salah satu kritik paling keras ditujukan untuk komposisi kepemimpinan Danantara. Anggota kepemimpinan dari Danantara sebagian besar berasal dari kalangan pemerintah dan politikus. Bukannya dari profesional independen yang ahli di bidang keuangan, industri, dan investasi. Lebih jauh lagi, Danantara dilindungi oleh pasal-pasal yang tidak mewajibkan untuk diaudit oleh BPK dan KPK. Artinya, kontrol publik terhadap Danantara sangat terbatas. Padahal, jika dikelola dengan baik dan profesionalisme tinggi, Danantara bisa membawa manfaat besar. Pertama, meningkatkan jika lebih kuat dan meningkat. Kedua, ekspansi bisnis ke pasar internasional menjadi luas. Tiga, lapangan kerja baru terbuka luas. Dan yang terakhir, infrastruktur nasional berkembang besar. Namun, jika disalahgunakan untuk kepentingan politik, maka akan menyebabkan proyek-proyek vital terancam mangkrak, hutang negara melonjak tanpa terkendali, pajak rakyat dinaikkan untuk menutup defisit, saham BUMN anjlok dan memperburuk IHSG, nilai tukar rupiah melemah drastis, dan kepercayaan investor global terhadap Indonesia hancur. Di tengah ketidakpastian ini, muncul tren baru di pasar modal Indonesia. Kabur aja dulu. Wow. Para investor, baik lokal maupun asing, memilih menarik dana mereka lebih awal, khawatir terhadap instabilitas ekonomi jangka panjang. Fenomena ini justru memperburuk tekanan terhadap rupiah, memperbesar defisit transaksi, dan melemahkan daya saing pasar Indonesia. Well, lalu, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Di atas kertas, Danantara bisa menjadi game changer untuk BUMN di Indonesia. Tapi, dalam praktik tanpa pengawasan yang kuat dan kepemimpinan yang benar, Danantara bisa menjadi alat segelintir elit untuk memperkaya diri sendiri. Yang diuntungkan, segelintir orang yang memiliki akses kekuasaan. Yang dirugikan, rakyat biasa, pekerja BUMN, dan masa depan generasi muda Indonesia.